Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sungguh sangat banyak sekali kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang apabila kita berusaha menghitung kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala tema kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu persiapan menyambut Ramadan. Persiapan menyambut Ramadan. Namun sebelumnya Anda peringatkan, jangan ada yang ngobrol, dengerin. Nanti kelihatan ada yang ngobrol, turun maju, berdiri di tengah, ambil beres nanti. Jangan ada yang ngobrol, baik itu SMS, apalagi yang mana, jangan ada yang ngobrol. Tema kita apa tadi? Persiapan menyambut Ramadan. Segala sesuatu harus ada persiapan. Segala sesuatu harus ada persiapan. Kita menyambut Ramadan
harus mempersiapkan diri. Kalau tidak ada persiapan, maka Ramadan kita tidak akan maksimal nantinya. Bahkan Ramadan kita mungkin tidak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim surah At-Taubah ayat 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau aradul khuruja, dan jika mereka mau untuk berangkat perang, la'adu lahu radda, maka pasti mereka akan menyiapkan untuk keberangkatan mereka. Walakin karihallahu bi'asahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai keberangkatan mereka karena mereka tidak ada persiapan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasabbatahum, Allah lemahkan mereka. Wa qila qulu ma'al qa'idin, dan dikatakan duduklah bersama orang-orang yang duduk. Ini suatu hukuman bagi orang yang tidak ada persiapan dalam melakukan aktivitas apapun, apalagi dalam menyambut bulan Ramadan. Harus ada persiapan sehingga Ramadan kita atau ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum menyebutkan hal-hal yang perlu kita persiapkan menjelang Ramadan, saya akan menyebutkan beberapa di antara keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sebagaimana kita ketahui bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya, yang pertama, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di surah apa ini? Surah Al-Baqarah ayat 185. Di Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Dengan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Bulan Ramadan menjadi bulan terbaik, dan kita tahu segala sesuatu kalau ada kaitannya dengan Al-Quran Al-Karim, maka dia akan menjadi yang terbaik. Segala sesuatu yang kalau ada hubungannya dengan Al-Quran Al-Karim, maka dia akan menjadi yang termulia. Contohnya malaikat Jibril alaihissalam turun membawa Al-Quran Al-Karim. Malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik. Kemudian Al-Quran Al-Karim turun kepada kita umat Islam. Umat Islam menjadi umat terbaik. Al-Quran Al-Karim turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menjadi manusia terbaik, bahkan menjadi Nabi dan Rasul terbaik. Dan Al-Quran Al-Karim turun di bulan Ramadan. Ramadan menjadi bulan terbaik, menjadi bulan termulia. Dan kalau kita perhatikan di awal-awal itu, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4.
sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut apa aja? Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, kemudian yang ketiga Muharram, yang keempat bulan Rajab, ya, yang keempat bulan Rajab. Nggak ada bulan Ramadan di situ, nggak ada bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki Ramadan menjadi bulan terbaik. Caranya bagaimana? Dengan Allah Taala menurunkan Al-Quran di bulan tersebut. Dan kata ulama, innallaha idza arada syai'an hayya lahu asbabahu. Sesungguhnya Allah itu kalau menghendaki sesuatu, kalau Allah mencintai sesuatu, maka Allah Ta'ala akan siapkan sebab-sebabnya. Allah Ta'ala menghendaki Ramadan menjadi bulan terbaik, maka Allah Ta'ala menyiapkan sebabnya, yaitu dengan diturunkannya Ramadan yang dimulainya Al-Quran Al-Karim, sehingga bulan Ramadan yang naik mengalahkan bulan-bulan yang lainnya. Ya, ini diantara keutamaan bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkan Al-Quran Al-Karim. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, di bulan Ramadan bukan hanya Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi semua kitab-kitab para nabi diturunkan juga di bulan Ramadan semuanya. Ya, ada Taurat, kemudian Injil, Zabur, ya, Surat Ibrahim, termasuk Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Namun bedanya kitab-kitab yang lain, kitab-kitab para nabi yang lain itu diturunkan secara sekaligus kepada mereka. Berbeda dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia, ya, ila samai dunia, namanya Baitul Izzah. Ya, kemudian setelah itu diturunkan selama 23 tahun, disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Ya, jadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama di antara keutamaan bulan Ramadan. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang kedua, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga amalan yang kita lakukan di bulan tersebut pahalanya berbeda. Amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya berbeda, tidak sama dengan amalan yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya ini disebutkan di banyak dalil, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Umrah yang pelaksanaan cuma mungkin 3 jam saja, namun ketika dilaksanakan di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti haji, ya, sama seperti haji, bahkan haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga di antara dalil yang menjelaskan pahala amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu berbeda, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada
1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi amalan yang kita kerjakan di malam tersebut itu lebih baik, ya bukan sebanding, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun kira-kira? 83 tahun. Dan itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, yaitu bonus dari Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Ya, karena umur kita yang palingan berapa? 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi SAW, "A'malu ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu man yajuzu dzalika." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang lebih dari itu, ya, dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu jauh. Umur Nabi Adam alaihissalam berapa? 990 tahun. Umur Nabi Nuh kurang lebih 1000 tahun, karena dakwahnya saja 950, ya, cuma 50 tahun. Jadi umurnya kurang lebih 1000 tahun. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia bisa mengalahkan, ya, orang-orang terdahulu. Karena ibadah di satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang kurang lebih berapa? 83 tahun. Itu 1 kali Ramadan. Bagaimana kalau mungkin kita 10 kali Ramadan? 30 kali 10, dapat masuk 30 tahun. Kalau kita selalu mendapatkan Lailatul Qadar, kita bisa mengalahkan mereka, ya, umat-umat sebelum kita yang umurnya rata-rata mereka panjang-panjang. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana puasa di bulan Ramadan itu sangat besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu, setiap atau semua amal anak Adam itu miliknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung akan membalasnya. Ya. Kalau kita lakukan hal ini, banyak sekali faedah di dalamnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam itu untuknya atau miliknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku atau milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya. Kata ulama, maknanya ada dua. Yang pertama, semua amal anak Adam itu kelihatan. Makanya dikatakan setiap amal anak Adam itu untuknya atau miliknya. Karena rata-rata, ya, amal itu kelihatan. Salat kelihatan, baca Al-Quran kelihatan, sedekah juga kelihatan, menyebut sembunyi-sembunyi. Jadi kalau amalan yang kelihatan itu ada potensi untuk dipuji sama orang. Pelakunya Masya Allah, si fulan rajin salatnya, ya. Sehingga itu untuknya. Kalau amal itu ada mana? Illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena puasa itu tidak kelihatan. Yang tahu cuma dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu cuma dia sama Allah. Ini yang pertama. Kemudian makna yang kedua itu berkaitan dengan masalah balasan. Berkaitan dengan masalah balasan. Semua amal yang ada itu miliknya. Satu kebaikan itu dibalasnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Setiap kebaikan seperti itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu pahalanya tanpa batas. Wa ana bihi, kata Allah, aku yang langsung membalasnya, aku yang langsung memberikan pahala kepadanya. Pahalanya tanpa batas, tapi besar adalah puasa. Puasa di Ramadan. Kenapa? Pahala puasa itu tanpa batas. Karena puasa itu berkaitan dengan sabar. Puasa itu berkaitan dengan sabar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di Al-Qur'an Al-Karim, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas, tanpa hisab. Orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas. Dan orang yang berpuasa dia pasti bersabar. Di siang hari mungkin dia lapar, dia makan enak, tapi dia sabar nunggu buka. Di siang hari mungkin dia haus, sabar dan seterusnya. Puasa itu berkaitan dengan sabar, sehingga pahalanya tanpa batas. Pahala tanpa batas. Dan bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan sabar. Bulan Ramadan disebut sebagai bulan sabar. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan sabar. Sebagaimana dalam hadis Mujilah Al-Bahidiyah yang menyebutkan bahwa pamannya dari Al-Bahidiyah itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Al-Bahidiyah pamannya bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Al-Bahidiyah ini memperkenalkan diri kepada Nabi SAW. Ya. Kata Al-Bahidiyah ini, "Ata'rifuni, apakah engkau mengenaliku, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW lupa, karena dulu setahun yang lalu Rasulullah pernah bertemu dengan Al-Bahidiyah ini. Ya. Bertemu dengan Al-Bahidiyah, namun wajahnya masih seger. Tapi setahun kemudian Al-Bahidiyah ini jadi wajahnya dan tubuhnya kurus kering. Sampai-sampai Rasulullah SAW tidak mengenalinya. Dan dia sendiri bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ata'rifuni, kenapa kamu datang mengenalku?" Ya. Rasulullah SAW tidak mengenalku. Lupa, karena yang dulunya seger, ya, sekarang jadi kurus kering. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, apa yang terjadi? Orang tersebut menjelaskan, semenjak aku di tahun yang lalu, setelah bertemu denganmu, aku puasa dahar, puasa setahun penuh, setiap hari puasa. Ya. Setiap hari puasa. Kemudian kata Nabi SAW, "La shauma liman shalla dahar." Jadi ada puasa bagi orang yang mengerjakan siang dahar. Karena kalau dia mengerjakan puasa dahar, pasti dia akan menabrak hari-hari larangan.
Idul Fitri, Idul Adha, Al-Tasyrik, dan yang lainnya. Karena kata Nabi SAW akan tetapi puasa syahr sadri wa thalathata ayyam min kulli syahr. Puasalah di bulan Sabar dan 3 hari di setiap bulan. Di dalam hal ini Rasulullah SAW menyebutkan bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan Sabar, syahr sadri. Puasalah di bulan Sabar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, bulan Ramadan itu bulan ampunan, di mana di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak ampunan kepada kita semuanya. Ya. Dan dalam hadis yang mungkin sering kita dengar, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pahala dan keutamaan yang besar ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang hanya menahan diri dari harus dan lapar saja. Pahala yang besar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang benar-benar puasa. Karena hakikat puasa itu bukan sebatas tidak makan dan tidak minum. Hakikat puasa itu dia mempuasakan juga seluruh anggota badannya. Ya. Puasakan juga telinganya, tidak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasakan juga matanya, puasakan juga lisannya. Ya, tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Laisa siyam minal akli wasyarab." Puasa itu bukan sebatas tidak makan dan tidak minum. Wa inna siyam minal lahmi wal rafath. Akan tetapi hakikat puasa itu kita menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Jadi perbuatan sia-sia itu harus kita tinggalkan ketika kita puasa. Apalagi perbuatan yang haram itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Rupa shaimin hadruhum min siyami hadru wa atas." Betapa banyak orang yang puasa, namun dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Nah, kemudian yang berikutnya di antara keutamaan bulan Ramadan yaitu bulan dikabulkannya doa, bulan mustajab. Jadi dari selama Ramadan 24 jam full satu bulan itu waktu mustajab. Waktu mustajab. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila hambaku bertanya kepada utusan aku, ucapkanlah aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Dan ayat ini disebutkan di sela-sela penjelasan mengenai puasa di bulan Ramadan. Ya, ini menunjukkan kalau doa itu di bulan Ramadan mustajab. Ya, doa di bulan Ramadan itu mustajab. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk beberapa hal yang perlu kita persiapkan
menjelang bulan Ramadan. Yang pertama memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Para salafus saleh, para sahabat, para ulama terdahulu, mereka itu disebutkan kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighu Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum bulan Ramadan, 6 bulannya mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Wa ya'muna sittata ashhur an yataqabbala minhu. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan di antara doa yang bisa kita baca yaitu doa yang diajarkan oleh para sahabat. Ini disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan bahwa sebagian sahabat itu mereka kalau mendekati datangnya Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ini doa yang kita baca. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umurku sampai ke Ramadan. Pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Wa sallimni Ramadan, dan serahkanlah Ramadan kepadaku. Artinya mudahkanlah aku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Jadi doa yang diajarkan oleh sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sebagai seorang Muslim yang kita mengharapkan kebaikan, keberkahan Ramadan, ya kita hendaknya memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya dosa itu akan melemahkan kita. Dosa itu akan memberatkan punggung kita sehingga kita lemah, tidak mampu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Ta'ala mengatakan alam nasra la sadra. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wa wada'na anka wizra, dan kami telah menghilangkan beban atau dosa alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Ya, dosa itu memberatkan punggung kita sehingga kita berat dan tidak mampu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berjalan kaki membawa beban di punggung itu terasa berat. Tapi kalau kita jalan kaki tidak bawa beban, itu ringan. Ya, dan beban itu adalah dosa. Dan dosa itu bisa dihapus dengan kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hal yang bisa kita persiapkan menjelang Ramadan yaitu kita mulai membiasakan diri dengan kebaikan. Di bulan apa ini sekarang? Bulan apa? Bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini kita harus mulai membiasakan diri dalam mengerjakan kebaikan, perbanyak puasa sunnah. Ya, Nabi kita Muhammad SAW, beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tujuannya untuk pemanasan, membiasakan diri. Di bulan Sya'ban juga disebutkan para ulama itu mereka perhatian dengan Al-Quranul Karim. Dan bulan Sya'ban itu disebut sebagai Syahrul Qur'an, bulannya ahli Al-Quranul Karim. Kenapa mereka memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Sya'ban? Untuk pemanasan, mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan, dan juga ibadah yang lainnya. Kita mulai biasakan diri dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, di antara hal yang mesti kita siapkan dalam menyambut Ramadan, yaitu kita harus punya tekad. Kita harus punya tekad atau target ibadah apa saja yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan ini berkaitan dengan niat. Karena seseorang itu kalau dia memiliki niat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepadanya. Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Asalkan niat kita jujur, insya Allah Ta'ala kita akan senantiasa di atas kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala ketika beliau memberikan wasiat kepada anaknya. Kata Imam Ahmad, ya bunayya, wahai anakku, inwil khair, berniat baiklah, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita khair, karena sesungguhnya engkau senantiasa di dalam kebaikan selama niatmu baik. Kalau kita memiliki niat tekad yang baik, apa saja yang kita kerjakan di bulan Ramadan nanti, insya Allah Ta'ala Allah akan memudahkan kita. Allah Ta'ala akan memudahkan kita. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ini sebagai penutup, disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Intas duhillaha yasduka." Jika niat jujur, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada-Anda. Intas duhillaha yasduka. Kalau niat kita jujur, benar, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan. Dan hadis ini ada kisahnya. Hadis ini ada kisahnya. Jadi dulu ada seseorang yang ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seseorang yang ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah perang, Nabi SAW membagikan ghanimah, harta rampasan. Kemudian bagian orang ini, harta rampasan bagi orang ini, Nabi berikan kepada orang tersebut, namun orang tersebut tidak menerimanya. Dia mengatakan, bukan untuk ini aku ikut perang bersamamu, tapi aku ikut perang itu karena ingin mati syahid, dan aku ingin terkena panah dari sini tembus ke belakang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, intas duhillah yasduka. Jika niat jujur, maka Allah akan mudahkan. Benar. Di perang berikutnya orang tersebut mati syahid dan dia benar terkena panah di sini tembus.
Jadi kalau kita punya niat yang jujur, insya Allah Ta'ala Allah mudahkan. Ya, mungkin contohnya di bulan Ramadan tahun lalu kita akan Al-Quran cuma 3 kali. Kita punya niat tahun ini harus 10 kali. Kalau niat kita jujur, Allah mudahkan insya Allah Ta'ala. Dan juga amal-amal yang baik. Ya, intas berkira, ia sedukkan. Jika niat menjujur, Allah Ta'ala akan memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita niatkan. Insyaallah Ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siapa yang mau jawab? Ya. Paling depan dulu. Paling depan dulu. Baru nanti yang tengah ke belakang. Pertanyaannya kan? Sebutkan di antara keutamaan bulan Ramadan. 3 aja. Ya. Terakhir. Siapa yang mau? Sebutkan ayat yang menyebutkan Al-Quran turun di bulan Ramadan. Jadi, sesuatu kita lakukan di waktu karena waktu ini habis, tidak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan akan kita kaji dengan doa bersyukur Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.